Siang semuanya, hari ini aku mau sharing tentang fashion. Ini dari aku sebagai orang awam, aku sebagai ya bisa dibilang orang biasa-biasa aja. Jadi aku nggak terlalu ngikutin tren, tapi aku juga kayak sedikit tahu apa yang sedang booming buat pakaian cewek. Nah, di sini aku mau sharing buat teman-teman. Ada beberapa hal yang nggak bisa kalian ikutin ataupun nggak bisa kalian beli karena misalkan harganya mahal barang tersebut, outfit tersebut, atau misalkan kayak nggak cocok buat kalian. Jadi kalian jangan paksain. Di sini aku punya 3 tips atau 3 cara buat kalian buat dapet outfit yang nyaman, terjangkau, dan sesuai budget kalian. Oke, kita mulai. Oke, nomor 1, aku tuh mau saranin kalian buat kalian yang ngikutin banget tren. Kalian itu tipe orang yang bisa pakai baju bahan apa aja, misalkan agak sedikit panas ataupun misalkan kayak agak kasar, kalian nyaman, itu kalian bebas banget, itu enak banget menurut aku. Kulit kalian nggak sensitif, the best. Itu adalah poin penting buat kalian harus bersyukur. Nah, dengan hal tersebut kalian bisa beli baju dengan harga 30.000 itu kalian bisa dapat outfit yang keren, tunik, dress di Shopee. Jadi kalian klik aja di situs Shopee. Kalau misalkan kalian udah klik udah masuk aplikasi Shopee, kalian klik aja misalkan tunik, kalian mau nyari tunik, misalkan kalian bakal dapat mereka bakal ngasih rekomendasi ke kalian tunik apa aja dari harga yang paling murah sampai yang mahal, dan kalian terus cari aja. Jadi intinya satu, kalau kalian belanja di Shopee, kalian tuh harus mau nyari perbandingan. Jadi kalian nggak harus ini lucu udah selesai, kalian belanja, kalian klik ke keranjang, beli, transfer dan lain sebagainya. Enggak, kalian harus sabar, kalian harus nyari barang yang sama dengan harga yang berbeda di tempat yang berbeda. Kalian cukup nyari beberapa menit, kalian bakal dapat rekomendasi yang lebih murah ataupun lebih baik, karena itu adalah pengalaman aku. Oke, itu buat yang new, buat kalian yang pengen banget barang baru, murah, meriah, dan bagus. Kemudian yang kedua, ini aku banget, aku tipe orang yang bisa dibilang kulit aku, badan aku tuh nggak nyaman kalau pakai baju yang gerah, yang kalau dipegang bunyi, yang dikresek-kresek gitu, aku nggak bisa. Jadi teman-teman, aku harus nyari bahan yang benar-benar nyaman. Contohnya rayon, kayak bahan daster gitu. Tapi nggak mungkin dong aku pakai daster keluar, paling ya bentuknya dress karena udah banyak. Tapi nggak mungkin dong selalu yang kayak gitu. Jadi aku akalinnya adalah dengan cara aku tuh nyari barang yang bahannya tuh enak banget, adem, jatuh. Nah, jadi aku tuh suka beli di Cimol. Kalian tahu nggak sih Cimol itu apa? Cimol itu adalah barang bekas. Jadi di sini, atau kalau sekarang bahasa kerennya free love, bukan babes? Nah itu, jadi barang-barang branded kadang-kadang, dari mulai barang biasa aja sampai barang branded ada banget barang bekasnya itu. Jadi kalian itu kayak kalian cari aja dimanapun, pasti banyak di kota kalian. Contohnya kalau misalkan aku domisili aku deket banget sama Bandung sama Jakarta. Jadi aku kalau misalkan dulu aku sering banget ke Bandung, ke Gede Bage. Di situ pokoknya kalian nyari apa aja ada, sampai barang-barang kayak misalkan kayak hanbok yang kayak kalian, atau misalkan kayak baju khas Jepang, khas Korea itu ada. Di sana serba ada, dari sepatu, tas, baju dan lain sebagainya, daleman, pokoknya ada banget. Jadi dengan harga yang miring, tapi satu hal, kalian kalau misalkan ke sana itu harus benar-benar sabar. Kenapa harus sabar? Karena di sana itu kalian harus, namanya barang bekas, harganya bisa cuma 5 atau 10% dari harga baru, tapi kalian itu harus detail banget. Jadi kesana tuh kalau misalkan tips dari aku, kalian harus pakai sarung tangan, pakai masker, meskipun sebelum pandemi. Kenapa? Kan itu baju nggak tahu siapa yang pakai, nggak tahu gimana perjalanannya dari Ono ke sini. Jadi kalian itu harus memastikan kalian itu tetap
bersih dan steril badan kalian meskipun kalian sudah masuk ke pasar loak ataupun pasar cimol. Jadi kalau kalian beli baju di pasar cimol itu kalian harus lihat, teliti, bukannya lebay meskipun kalian cuma beli satu aja, tapi nggak apa-apa, mereka penjualnya tuh pasti pada baik-baik dan mereka tuh kayak oh iya ramah. Terus kita harus nanya juga ini barangnya udah dicuci atau belum. Kalau misalkan udah dicuci tapi ada noda, berarti kalian clear itu noda susah hilang ataupun harus dengan teknik lain, nggak cuma dicuci doang. Kemudian kalau misalkan kalian udah nemuin baju, ternyata baju itu masih kusut, belum dicuci, kalian tanya juga kalau ada noda, ini nodanya bisa hilang nggak, atau misalkan minta garansi. Kalau kalian deket enak ya, kalau nggak kalian kayak nyari lagi aja deh. Terus menurut aku kalau misalkan ada lubang kecil atau misalkan kayak di mana ya, pokoknya hidden lah, pokoknya blank spot jadi nggak mungkin terlihat, itu cukup worth it menurut aku dengan harga 5 atau 10%. Jadi kalian tuh bisa dapetin brand besar kayak Adidas atau mungkin ya sepatu merek yang lain, Converse dan lain sebagainya, itu bakalan kalian dapetin di sana. Oke, itu worth it banget. Kalau di Jakarta itu ada namanya Pasar Senen, itu di Jakarta Pusat. Jadi kalau misalkan di sana tuh mulai dari daleman kayak BH, CD, sampai goril, sampai koper dan lain sebagainya ada. Jadi kalian satu hal, kalau misalkan kalian itu harus mau nyari dan harus mau sabar. Tapi kalau misalkan kalian kayak pengen barang yang udah bersih, barang udah tinggal pakai, banyak kok sekarang kalian di IG, di di Facebook, terus di domisili kalian juga pasti banyak banget orang yang udah berbisnis cimol, misalkan barang bekas atau barang velg, itu dijadiin barang kayak new lagi. Nanti mereka kasih caption atau misalkan keterangan, ini baju tuh merek apa, speknya apa, size-nya apa, terus kondisinya kayak gimana, mulai dari 80% sampai 99%, tergantung harga. Ada harga, ada barang. Next, kalau kalian nih, kalian pengen barang bagus, nggak mau bekas, jadi satu tips dari aku yaitu adalah kalian harus nyari barang sisa ekspor. Pernah dengar? Pasti dong. Kenapa? Di sini tuh sekarang di Indonesia tuh banyak banget pabrik brand-brand ternama, brand-brand luar kayak Zara, H&M, kemudian Old Navy, Adidas, Nike, Puma, Champion dan lain sebagainya. Mereka itu kayak ada pabrik di sini. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke luar negeri terus kalian belanja made in Indonesia, jangan heran karena emang kita tuh barang-barang yang kita produksi di sini tuh diekspor keluar dan kita beli lagi. Tapi itu kayak cuma buat orang rich aja yang beli, sebagai buruh pabrik atau orang biasa jarang banget beli ya. Oke, next aku mau ngasih tipsnya berhubungan dengan sisa ekspor. Jadi barang sisa ekspor itu biasanya emang grade-nya itu A grade, tapi di sini bisa juga B grade. Tapi B grade juga dari contohnya kayak perusahaan ataupun brand sepatu terkenal, mereka menjual lagi dengan 70% harga dari harga awal. Nah, jadi kalian nggak usah risih kalau misalkan kalian beli sisa ekspor terus ada tulisan B grade, itu bener-bener masih bisa dipakai. Karena kalau misalkan barangnya udah reject banget si grade atau misalkan udah nggak bisa ditoleransi, biasanya barangnya dimusnahin atau nggak mau dijual atau nggak ada tangan ketiga dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian nemuin kayak sisa ekspor di Shopee, kalian bisa langsung notin aja sisa ekspor di IG, di Facebook, banyak banget. Bahkan kalau misalkan kalian nyari di Google, banyak banget rekomendasinya toko buat kalian beli baju di sana. Jadi kalau misalkan yang aku suka lihat barang tersebut itu masih bagus, kualitas ekspor tentunya karena itu sisa ekspor. Kemudian mereka tuh punya, tapi kekurangannya itu di sini nggak ada labelnya. Biasanya labelnya tuh digunting. Biasanya jadi namanya juga brandnya nggak mau bahwa brand itu dijual lagi atau ada di pasaran, tapi dengan harga yang murah, menjatuhkan harga di store-nya, official store-nya. Jadi mereka itu biasanya jual lagi, tapi
dengan cara si labelnya itu dipotong atau misalkan dicoret. Kalau kalian beruntung, kalian akan mendapatkan labelnya utuh. Tapi itu jarang banget, karena aku jarang banget nemuin hal tersebut. Tapi aku pernah beli dan emang masih bagus barangnya A-grade, kemudian masih ada labelnya. Terus pokoknya sekarang di cutting si labelnya, karena ini juga mungkin prosedur atau aturan dari si perusahaan atau si pabrik tersebut. Nah gitu. Jadi kalian tinggal pilih aja mau kayak gimana. Mau beli barang baru harganya misalkan under 30 atau under 50 ribu, kalian bisa. Kalau kalian misalkan budgetnya 100 ribu, pengen beli barang bermerek, kalian bisa ke barang bekas atau cimol atau pre-love. Itu nggak masalah banget menurut aku. Yang penting kalian cuci dengan baik. Tapi kalian tanya juga cara pencuciannya. Kalian misalkan cuci rendam berjam-jam dengan air mendidih, nanti luntur nggak juga ya, itu rugi namanya. Kemudian kalian bisa beli sisa ekspor. Nah itu harganya 100 ribu, kalian bisa dapat sweater, bisa dapat t-shirt, bisa dapat kemeja, bisa dapat jogger, rok dan lain sebagainya. Pokoknya itu worth it banget menurut aku, sisa ekspor ataupun cimol itu. Jadi kalian tinggal pilih kalian mau belanja low budget pakai cara yang mana. Oke, sekian tips dari aku hari ini. Kasih udah nonton.